Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja, banyak rezeki dan panjang umur. Amin. Oke, kembali lagi sama gua Diki Firmansa. Untuk kali ini kontennya agak agak bermanfaat setelah konten-konten sebelumnya ya kurang bermanfaat. Oke. Dengan silahkan Pak berkenalkan diri. Dengan Halo, Bapak siapa? saya Kiat. Itu aja. Yang katanya kata Bapak ini 10 juta per jam. Jadi Ngangkat kamera. oke. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Perbedaannya kamera DSLR sama mirrorless itu apa sih Pak? Ya udah pasti beda mirrorless dan DSLR. DSLR kan lebih besar ya. Mirrorless lebih compact dan simple. Jadi kalau 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 teman-teman mau memilih DSLR atau mirrorless, ya silakan kembali ke seleranya lagi. Kalau DSLR mungkin lebih berat, kalau mirrorless lebih lebih ringan. Hanya mirrorless itu lebih apa namanya boros dengan baterai. Kalau kalau DSLR lebih lebih kuat dengan baterainya seperti itu. Eh, Berarti kalau untuk sekarang-sekarang ini yang bagus itu mirrorless atau DSLR tuh Pak? Tergantung kebutuhan juga. Kalau DSLR kan memang lebih kokoh ya. Kalau untuk dibawa traveling lebih tahan cuaca, lebih 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 apa lebih tangguh lah. Kalau DSLR kan kalau mirrorless itu lebih ke baterai. Jadi kalau teman-teman bawa baterainya cuma satu atau dua, harus camping 3-4 hari, tidak memungkinkan. Berarti kalau untuk daya tahan baterai itu lebih tahan DSLR Betul. dibanding mirrorless. Jadi mirrorless itu lebih boros dari baterainya. Iya, tapi kalau untuk perkembangan teknologi sekarang yang ada, mirrorless ini sudah mengembangkan teknologinya terus sehingga hampir mendekati DSLR. Hampir sama seperti DSLR gitu. Ya, Oke. Jadi kalau kita untuk pemula itu yang harus dipilih tuh DSLR atau mirrorless tuh Pak? tergantung budget. Kalau budgetnya ada, bisa menggunakan DSLR juga oke, mirrorless juga oke. Tentunya kalau mirrorless dengan budget-budget yang low, otomatis fitur-fiturnya juga terbatas. Kalau DSLR lebih banyak fiturnya dibanding mirrorless. Untuk kekurangan kedua kamera tersebut tuh apa tuh Pak? Kekurangannya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi kalau untuk DSLR sekarang kan fitur videonya sudah lumayan oke. Tapi kalau mirrorless juga videonya lebih oke dibanding DSLR. Tentunya dua-duanya juga punya kekurangan dan kelebihan. Tentunya dari segi baterai contohnya. Dari segi baterai DSLR tentunya lebih tahan lama. Kalau mirrorless untuk video ya mungkin harus punya cadangan baterai ekstra. Jadi kalau pengambilan gambar itu lebih bagus menggunakan DSLR dibanding mirrorless seperti itu. Sama Sama. sama Jadi sebenarnya kamera apapun yang dipakai itu adalah kembali ke orangnya. Siapa yang pakai, siapa yang menggunakannya. Percuma beli kamera mahal tapi nggak bisa dipakai. Yang pakai nggak bisa. Percuma beli mirrorless bagus-bagus tapi yang pakainya juga nggak bisa. Untuk selanjutnya itu kalau kalau udah beli kamera DSLR atau mirrorless tuh lensa yang dibutuhin atau lensa yang harus dibeli itu lensa apa tuh? Ya tentunya kalau sekarang kan kalau DSLR saya tidak menyarankan lensa kit karena lensa kitnya itu kualitasnya kurang bagus. Begitu juga mirrorless sebenarnya. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki budget lebih, ya silakan menggunakan lensa kit untuk sementara waktu. Tapi kedepannya usahakan untuk membeli lensa-lensa yang semi premium dan premium. Seperti itu. Begitu juga mirrorless. Karena apa? Untuk hasil itu pasti berbeda. Seperti itu. Nah, untuk ukurannya tergantung kebutuhan. Misalnya untuk wide-nya kita bisa menggunakan lensa di DSLR 1635, 1740 gitu ya. Begitu juga di mirrorless sama 1870, 1850 itu sih.
Untuk selanjutnya nih Pak, perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan untuk fotografer pemula. Nah, fotografer pemula tentunya harus punya, kalau mau jadi fotografer tentunya harus punya kamera satu. Terus yang kedua, tasnya juga harus disiapkan. Terus yang ketiga, tripod harus punya, cadangan baterai, memory card, flash, terus lalu tas kamera, ya kan. Nah, itu adalah peralatan-peralatan dasar yang harus dimiliki. Dan tentunya filter untuk apa namanya, membantu supaya lensa tidak kotor. Untuk terakhir nih Pak, tips apa yang untuk fotografer pemula? Fotografer pemula tentunya harus belajar yang namanya basic fotografi. Karena basic fotografi itu adalah untuk menentukan arah dari fotografi tersebut. Karena kalau basicnya juga tidak mengerti, tentunya kedepannya juga susah untuk mengikutinya. Jadi teman-teman kalau mau belajar fotografi basic aja dulu. Sekarang kan banyak ya, dari YouTube, dari internet, dari manapun juga informasi itu, terus banyak workshop, silakan ikuti. Karena basic itulah yang menentukan Anda bisa foto atau tidaknya nanti ke depan. Tapi jangan sampai jadi fotografer karbitan. Fotografer karbitan adalah fotografer karena mungkin pakai kamera digital, motret, jadi sisanya edit. Nah, itu kan namanya fotografer karbitan. Tentunya ya kalau mau belajar fotografi, pelajarilah basicnya secara mendalam, baru naik step-step selanjutnya sampai ke advance. Oke Pak, cukup sekian. Oke. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah harus punya basic, karena menjadi fotografer itu tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Oke, saya Diki Firmansyah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan semoga terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.